Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Fisika Dasar 1 ya. Di pertemuan kali ini kita akan masih membahas mengenai dinamika ya. Kita akan masih membahas mengenai dinamika setelah di minggu lalu atau di pertemuan di video-video yang sebelumnya sudah dibahas mengenai hukum Newton ya, hukum Newton 1, hukum Newton 2 hingga hukum Newton ketiga. Kemudian juga sudah dibahas beberapa contoh soal ya, beberapa contoh soal mengenai hukum Newton 1, 2 dan 3. Kali ini di video kali ini kita akan membahas mengenai gaya gesek dan gaya gravitasi ya, mengenai gaya gesek dan gaya gravitasi. Mungkin kamu juga sudah pernah mendengar gitu ya di kehidupan sehari-hari mengenai gaya gesek dan gaya gravitasi. Kali ini akan kita coba dibahas ya. Baik, pertama kita bahas dulu mengenai gaya gesek. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang timbul ketika ada dua benda dengan permukaan sentuh yang tidak licin itu bertemu ya. Nah, jika salah satu permukaan meluncur pada permukaan yang lain ya, misalkan yang hijau ini, dia meluncur di permukaan yang ungu dan kemudian kedua permukaannya atau salah satu dari antara keduanya itu permukaannya kasar, maka pada keduanya ya, pada kedua benda ini akan bekerja sebuah gaya gesek. Nah, seperti ini ya. Ketika ada dua benda bertemu ya, kemudian salah satu benda meluncur ke benda yang lain atau dua-duanya saling meluncur, saling bergerak gitu kan ya, maka akan ada gaya gesek yang bekerja pada kedua benda. Nah, pada saat kita mengerjakan gaya pada sebuah objek ya, misalkan kita tarik gitu ya, maka akan terdapat gaya gesek antara objek tersebut dengan lantai ya, misalkan jika antara lantai dan objeknya itu tidak licin atau ada gaya gesek, maka di situ terdapat gaya gesek yang arahnya itu secara umum mengurangi resultan gaya dan percepatan yang dihasilkan ya, atau dengan kata lain melawan kecenderungan gerak benda saat kita walaupun belum tentu bendanya bergerak ya. Walaupun belum tentu bendanya bergerak. Saat kita beri gaya gesek itu ke arah kanan, maka gaya geseknya itu, bukan gaya gesek. Saat kita memberikan gaya eksternal pada benda itu ke arah kiri, misalkan ya, maka gaya geseknya itu akan ke arah kanan gitu. Jadi dia melawan perubahan dari gerak benda gitu ya si gaya gesek ini. Tapi ingat ya, ini berbeda konsep dengan inersia, sangat berbeda konsepnya. Ini adalah mengenai arahnya, arah dari geraknya. Nah, jadi yang namanya arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan kecenderungan gerak benda ya. Jadi, nah tadi kan sudah dikatakan bahwa gaya gesek ini timbul ketika ada dua benda yang bersentuhan, yang saling meluncur satu sama lain. Nah, bergantung pada kekasaran dari bendanya ya. Jadi kekasaran kedua permukaan benda yang bersentuhan itu diwakili oleh suatu koefisien yang disebut dengan koefisien gesek atau mu ya. Nah, makin kasar kedua permukaan benda yang saling bersentuhan, maka makin besar juga koefisien gesek benda. Nah, nilai koefisien gesek benda itu nilainya rentangnya adalah dari 0 hingga 1 ya. Nah, nilai 0 berarti sama sekali tidak ada gaya gesek yang bekerja pada benda. Sedangkan nilai 1 itu artinya gaya geseknya bernilai maksimal ya. Antara kedua benda yang bersentuhan tersebut. Nah, perlu dipahami bahwa koefisien gesek ini, ingat ya, gaya gesek ini kan terjadi ketika ada dua benda yang bersentuhan. Nah, kemudian ada yang namanya koefisien gesek, menggambarkan kekasaran permukaan benda. Nah, masalahnya ini kekasaran siapa? Kekasaran si lantainya atau kekasaran si, misalkan kalau ini balok ya, baloknya gitu. Nah, yang perlu diingat bahwa koefisien ini atau mu ini itu bukan dimiliki oleh sebuah benda ya, tapi dia itu dimiliki bersama oleh dua permukaan yang bersentuhan. Sebagai contoh, ketika kita memiliki besi dan baja, maka akan ada koefisien gesek tertentu gitu ya. Nah, ini nilainya akan berbeda
dengan koefisien gesek antara besi dengan kayu atau baja dengan kayu gitu. Jadi koefisien gesek antara besi dan baja itu dimiliki bersama oleh besi dan baja. Itu koefisiennya sekian gitu. Nah, sebagai gambaran ini disertakan ya, ada beberapa nilai koefisien gesek untuk berbagai jenis benda. Nah, di sini ada berbagai jenis permukaan bahan ya. Kemudian di sini ada mu S dan ini mu K. Nah, mu S ini koefisien gesek statis, mu K ini koefisien gesek kinetis. Apa bedanya statis dan kinetis? Nanti akan kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, antara baja dengan baja koefisien gesek statisnya 0,74. Tapi jika antara aluminium dengan baja itu adalah 0,61 ya. Jadi artinya berbeda nih baja dengan aluminium dengan baja atau tembaga dengan baja nih. Tembaga dengan baja 0,53. Jadi koefisien gesek ini bukan dimiliki oleh baja karena kalau pasangannya berbeda nilainya juga jadi berbeda kan ya. Jadi ini koefisien ini tidak dimiliki oleh sebuah permukaan, tapi dia dimiliki bersama oleh dua permukaan gitu. Jadi koefisien yang dimaksud adalah koefisien antara keduanya gitu ya. Jadi dia tidak menggambarkan kekasaran oleh sebuah benda, tapi menggambarkan kekasaran antara dua benda gitu atau dua permukaan. Nah, G-gesek disebabkan ketidakteraturan ya pada permukaan yang bersentuhan. Tapi selain bergantung pada ketidakteraturan antara permukaan yang bersentuhan, yang mana ketidakteraturan itu bergantung pada material ya, jenis material dari bahannya apa ya, atau dari materialnya apa gitu. Kemudian yang kedua itu bergantung selain pada kekasaran, itu bergantung juga pada tekanan ya, tekanan antara kedua benda yang bersentuhan. Semakin kedua yang bersentuhan itu saling menekan, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Nah, sebagai contoh ya, ketika kita mendorong sebuah meja ya atau apa nih lemari gitu ya, lemari dengan berat sekian, ketika beratnya semakin besar, maka gaya gesek yang dialami antara atau yang bekerja antara pada lemari atau pada lantai itu semakin besar juga ya. Jadi kita akan semakin sulit untuk mendorong itu karena dua hal. Yang pertama karena inersia dari bendanya itu besar. Yang kedua karena gaya geseknya juga semakin besar ya ketika masanya makin besar. Kenapa? Ketika masanya makin besar, gaya geseknya juga makin besar. Karena ketika masanya makin besar, maka si benda ini akan mendorong lantai atau menekan lantai semakin besar ya. Jadi menekan lantai semakin besar artinya lantai pun demikian kan. Di situ berlaku asas aksi reaksi ya. Ketika benda memberikan gaya pada lantai, maka lantai juga akan memberikan gaya pada benda, maka gaya normalnya semakin besar. Nah, ketika gaya normal semakin besar, maka gaya gesek juga semakin besar. Jadi itu ya, gaya gesek selain dipengaruhi selain dipengaruhi oleh kekasaran dari benda, dia juga dipengaruhi oleh tekanan ya, tekanan antara kedua benda yang bersentuhan. Jadi gaya gesek ditentukan dengan mu dikali dengan n, di mana n atau biasanya ditulis juga Fn ya di buku-buku teks itu adalah gaya normal. Gaya normal menggambarkan seberapa menekan nih antara kedua benda yang bersentuhan. Nah, tadi di tabel yang tadi sudah ditunjukkan ya bahwa yang namanya gaya gesek itu ada dua jenis, ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis ya. Nah, gaya gesek statis itu berlaku jika di antara kedua permukaan benda yang bersentuhan itu dalam keadaan relatif diam ya satu sama lain. Ya. Sedangkan koefisien gesek kinetis itu berlaku jika antara kedua permukaan benda itu bergerak secara relatif satu sama lain. Jadi gaya gesek tadi kan sama dengan mu kali n. Nah, jadi itu ada dua. Ada gaya gesek statis yang besarnya itu menjadi mu s dikali n. Nah, tapi lihat di sini tandanya bukan sama dengan, tapi kurang dari sama dengan. Nah, apa ini maksudnya nanti akan kita bahas ya. Kemudian kalau gaya gesek kinetis ya mu-nya adalah mu K atau koefisien gesek kinetis. Jadi kalau ini mu S yang gaya gesek statis
mu S koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal. Kalau yang gaya gesek kinetis, mu K sama dengan mu K dikali N atau koefisien gesek kinetis dikali dengan normal. Nah, jadi mu ini atau koefisien gesek ini bisa berupa koefisien gesek statis, bisa koefisien gesek kinetis. Nah, untuk dua permukaan yang sama, itu koefisiennya cenderung bahwa koefisien gesek kinetisnya itu lebih kecil daripada koefisien gesek statisnya. Ya, misalkan ada dua permukaan nih, A dan B. Nah, koefisien gesek statisnya misalkan 0,4. Nah, biasanya koefisien gesek kinetisnya itu lebih kecil daripada 0,4. Nah, tanda kurang dari sama dengan ini apa? Nah, jadi kalau gini, gaya gesek statis itu bekerja pada dua permukaan benda, misalkan antara lemari dengan lantai ya. Ketika keduanya ini relatif diam. Nah, tapi sekarang gini, kalau misalkan ini diam, berarti tidak ada gaya dong yang bekerja pada benda, ya kan? Kalau tidak ada gaya, berarti tidak ada gaya gesek statis dong. Ya, kalau bendanya diam dan tetap diam, berarti kan di situ berlaku hukum Newton 1. Ya, berarti jumlah gayanya sama dengan 0. Tapi ternyata ada gaya gesek statis. Nah, jadi gini, kalau misalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, gaya gesek statisnya juga 0. Ya, tapi ketika ada gaya luar yang bekerja pada benda, tapi bendanya tetap diam, nah disitulah bekerja yang namanya gaya gesek statis. Nilainya gaya gesek statis ini selalu mengikuti gaya eksternalnya. Ketika diberi gaya 1 Newton, dia 1 Newton. Ketika dia 2 Newton dengan 2 Newton, 3 Newton, 3 Newton, sampai pada suatu nilai tertentu, yaitu mu S dikali N. Nah, nilai mu S dikali N ini adalah nilai maksimal dari gaya gesek statis. Ketika gaya gesek ketika gaya eksternal dikerjakan pada benda itu melebihi dari nilai maksimal gaya gesek statis, maka bendanya akan bergerak. Kalau bendanya bergerak, maka yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis. Ya. Nah, untuk sebagai ilustrasi, mari kita lihat contoh berikut ya. Mari kita lihat contohnya. Ya. Nah, misalkan itu ada sebuah benda kayu gitu ya, yang ada di atas lantai. Ya, ada kayu di atas lantai. Misalkan massa bendanya atau massa balok kayunya adalah 2 kg dan percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian koefisien gesek statisnya 0,4, koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2. Jadi tadi sudah dikatakan ya bahwa biasanya koefisien gesek kinetis itu lebih kecil daripada koefisien gesek statis. Nah, mari kita tinjau bagaimana gaya gesek yang bekerja pada benda ini untuk setiap gaya luar yang diberikan. Nah, pertama kita tentukan dulu yang namanya gaya normal. Nah, gaya normal itu dihitung dengan jadi gini, kan bendanya ke arah sumbu Y itu kan diam ya. Ini aplikasi hukum Newton 1 ya. Di video-video yang sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Jadi untuk benda yang tidak bergerak pada sumbu Y, itu gaya normalnya yang bekerja pada benda dari lantai itu bakal sama dengan gaya tarik buminya ya. Jadi W itu sama dengan N ya, atau N sama dengan W, di mana W itu nilainya adalah M kali G. Jadi gaya normal benda yang diam ya, yang diam terhadap lantai itu bisa dihitung langsung aja M kali G. Ya, dia bakal sama dengan gaya beratnya karena dia tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah. Artinya jumlah gayanya itu sama dengan 0. Jika jumlah sama dengan 0, maka N-nya sama dengan W. Jadi N sama dengan mg. Nah, masanya adalah 2 kg, percepatan gravitasinya adalah 9,8, 2 dikali 9,8 itu adalah 19,6. 19,6 Newton. Ini adalah gaya normalnya. Nah, sekarang kita hitung gaya gesek statisnya. Gaya gesek statis itu kurang dari sama dengan mu S dikali N. Ya, mu S itu adalah koefisien gesek statis, yaitu 0,4 dikali dengan gaya normalnya adalah 19,6. Jadi 0,4 dikali 19,6 itu sama dengan 7,84 Newton. Ya, 7,84 Newton ini apa? Gaya gesek statis. Tapi apakah gaya gesek statisnya pasti segini? 7,84 belum tentu. Ya, tergantung berapa gaya luar yang diberikan. Kalau tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, ya,
Ya, tentu saja gaya gesek statisnya juga nol. Kenapa? Kalau tidak ada gaya luar tapi ada gaya gesek statis, artinya bendanya ada resultan gaya kan? Tidak mungkin benda diam tiba-tiba bergerak sendiri gitu kan? Tidak mungkin. Jadi ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka gaya gesek statisnya juga nol ya. Nah, kemudian kita hitung gaya gesek kinetisnya. Gaya gesek kinetis ya koefisien gesek kinetis dikali dengan n. Itu adalah koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2, sedangkan gaya normalnya tadi sudah dihitung yaitu sebesar 19,6 Newton ya. Kalau ini kita masukkan 0,2 dikali 19,6 itu ya hasilnya adalah 3,92 Newton. Jadi perlu diingat ya, gaya gesek statis maksimalnya adalah 7,84, sedangkan gaya gesek kinetisnya adalah 3,92 ya. Nah, sekarang ketika tidak ada gaya luar pada benda, maka gaya geseknya adalah 0, tidak ada gaya gesek. Tapi ketika dikerjakan gaya luar nih yang warna hijau ya pada benda, misalkan sebesar 3 Newton. Nah, lihat nih, 3 Newton apakah melebihi dari 7,84? Tentu saja tidak ya, tidak melebihi. Artinya apa? Artinya bendanya masih dalam keadaan diam. Artinya apa? Artinya gaya 3 Newton ini masih diimbangi oleh gaya geseknya. Apakah gaya geseknya 7,84? Tidak ya. Gaya geseknya bukan 7,84, tapi gaya geseknya itu mengimbangi gaya luarnya, yaitu 3 Newton. Ya. Jadi ketika dia 0 ya 0, ketika dia 3 Newton ya 3 Newton. Kalau misalkan kita perbesar gaya geseknya yang bekerja pada benda, kita perbesar gaya geseknya, misalkan gaya geseknya, bukan gaya gesek, kita perbesar gaya eksternal yang bekerja pada benda. Kita perbesar gaya eksternalnya menjadi 5 Newton, maka gaya geseknya, gaya gesek statisnya itu akan mengimbangi gaya luarnya. Jadi gaya gesek statisnya juga bakal sama, yaitu 5 Newton. Ya, jadi ketika gaya eksternalnya 5 Newton, maka gaya gesek statisnya juga bakal mengimbangi 5 Newton, bendanya tetap diam. Ketika gaya geseknya kita perbesar, ketika gaya luarnya kita perbesar lagi menjadi 7,84 Newton. Nah, 7,84 Newton itu adalah nilai gaya gesek statis yang maksimal ya. Jadi gaya gesek statis juga bakal sama yaitu 7,84. Nah, pada saat ini balok akan mulai bergerak ya. Jadi baloknya akan mulai bergerak. Jadi ketika tadi dia 3 Newton, dia diimbangi 3 Newton. Ketika 5 Newton diimbangi 5 Newton. Ketika 7,84 diimbangi 7,84. Nah, pada saat ini dia mulai bergerak karena ini adalah nilai maksimalnya. Ketika gaya geseknya lebih dari 7,84, misalkan kita ambil gaya geseknya adalah bukan gaya gesek, gaya luar. Ketika gaya luarnya lebih dari 7,84 ya. Misalkan kita ambil gaya luarnya adalah 8 Newton gitu ya. Nah, 8 Newton kan melebihi gaya gesek statis maksimalnya 7,84. Artinya bendanya ini sudah bergerak. Nah, maka ketika bergerak yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis tapi gaya gesek kinetis ya. Jadi yang bekerja itu gaya gesek kinetis yaitu 3,92. Nah, gaya gesek kinetis itu berapapun gaya luar yang bekerjanya dia bakal tetap nilainya segitu 3,92. Bisa dipahami ya. Jadi ada gaya gesek itu ada dua, ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis besarnya itu berubah-ubah mengikuti resultan gaya eksternalnya. Ya, semakin besar gaya eksternalnya, maka semakin besar juga gaya gesek statisnya. Sampai pada suatu titik maksimal. Ketika gaya gesek eksternalnya, bukan gaya gesek, salah terus ya. Ketika gaya eksternalnya melebihi gaya gesek statis maksimalnya, maka benda bergerak. Ketika benda bergerak, maka kita tidak lagi menggunakan gaya gesek statis, tapi kita menggunakan gaya gesek kinetis. Seperti itu ya. Itu adalah mengenai gaya gesek statis dan kinetis. Nah, jadi kalau misalkan dibuat ke dalam grafik, antara gaya gesek dengan gaya eksternal yang bekerja pada benda, itu grafiknya akan berbentuk seperti ini. Bentar ya. Akan berbentuk seperti ini. Jadi, ketika ini adalah grafik ke arah sumbu X, ini adalah gaya eksternalnya ya. Ini gaya eksternalnya, sedangkan ke arah sumbu Y ini adalah besarnya gaya gesek. Perhatikan ya di grafik ini bahwa ketika gaya eksternalnya itu 0, maka gaya geseknya juga 0 ya. Ketika gaya eksternalnya kita tambah 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton begitu ya, maka yang bekerja itu adalah gaya gesek
statis. Nah, besarnya gaya gesek statis, coba lihat di gambar ini, apa grafik ini. Grafiknya ini berbanding lurus, artinya dia sebanding atau malah sama ya antara gaya gesek statis dengan gaya luar. Jadi ketika gaya luarnya diperbesar, gaya gesek statis yang bekerja juga diperbesar. Ya, ketika dia pada suatu titik gayanya yaitu gaya gesek statis maksimalnya. Ya, ketika dia sudah melebihi gaya gesek statis maksimalnya, maka benda ini dia mulai bergerak. Ya, dia mulai bergerak. Nah, ketika benda mulai bergerak, maka gaya geseknya udah bukan lagi gaya gesek statis yang mengikuti gaya luar, bukan. Tapi gaya geseknya itu adalah gaya gesek kinetis, ya. Jadi yang digunakan adalah gaya gesek kinetis ketika apa? Ketika si bendanya itu sudah mulai bergerak. Benda bergerak ketika apa? Ketika gaya luarnya melebihi gaya gesek statis maksimalnya. Jadi eh, di di kejadian yang tadi kan yang ini ya. Nah ini gaya luarnya 7,84, gaya gesek statisnya juga 7,84. Itu kalau di grafik adalah di sini. Coba lihat. Nah, di sini. Nah, di sini gaya gaya luarnya itu sama dengan gaya gesek statis maksimalnya. Ketika gaya luarnya diperbesar lagi, maka udah melebihi gaya gesek statis maksimal, maka berubah. Gaya geseknya bukan lagi gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis. Mari kita bahas sebuah contoh ya. Ya, silakan dibaca dulu nih. Ada contoh nih. Ya, silakan dibaca dulu sebentar. Sebuah balok 10 kg diam di atas lantai dasar. Koefisien gesek statis mu s itu sama dengan 0,4 dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,3. Tentukan gaya gesek yang bekerja pada balok jika gaya luar yang diberikan dalam arah horizontal itu adalah 0 Newton, 20 Newton, atau 42 Newton. Nah, pertama kita gambarkan dulu semua gaya yang bekerja pada benda ya. Pertama itu sudah jelas pasti ada gaya berat. Gaya berat atau gaya gravitasi bumi ya, itu arahnya adalah ke arah sumbu Y negatif atau ke pusat bumi. Atau kadang disebutnya ke bawah gitu ya. Padahal bawah itu relatif ya. Ke bawah itu bawah apa dulu. Jadi yang lebih tepat gaya gravitasi atau gaya berat itu adalah ke pusat bumi sih sebetulnya. Nah, jika kita mengerjakan eh, gaya F kan tadi ditanya berapa gaya gesek ya. Sekarang selain gaya berat, itu ada gaya yang mengimbangi gaya berat yaitu gaya normal. Gaya normal ke atas ya. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya tarik F misalkan ke depan gitu ya. Misalkan kita ambil ke depannya itu adalah ke kanan. Ya, berarti ada gaya gesek atau apa? Bukan gaya gesek. Salah terus ya. Gaya luar. Ada gaya luar yang ke kanan dan ada gaya gesek pasti dia melawan ya dari gaya luarnya ya. Berarti ke kiri tuh ya. Nah, karena pada sumbu vertikal ya atau di sumbu Y nih itu tidak terjadi gerak, artinya jumlah gayanya atau resultan gayanya di sumbu Y atau di sumbu vertikal itu sama dengan 0. Maka di situ adalah hukum Newton 1 ya. Karena pada sumbu vertikal itu tidak terjadi gerak, maka berdasarkan hukum 1 Newton berlaku sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di sumbu Y itu ada berapa gaya? Ada 2 gaya ya di sumbu Y atau di sumbu vertikal. Itu ada N dan W. Kalau kita ambil perjanjian bahwa ke atas itu bernilai positif dan ke bawah itu bernilai negatif, jadi bisa kita tulis bahwa N min W itu sama dengan 0 ya. Min W-nya bisa kita pindah ruas ke kanan jadi plus. Jadi N sama dengan W, yang mana besarnya W itu adalah M dikali dengan G. Jadi 10 dikali G-nya di sini nggak dikasih ya. Kita ambil aja yang angka yang mudah yaitu 10. Jadi 10 kg kali 10 meter per sekon kuadrat, dapatlah kita gaya normal dari benda ini adalah 100 Newton. Nah, gaya normalnya 100 Newton. Kemudian gaya beratnya juga pasti sama ya 100 Newton. Kan kita tahu gaya normal dari gaya berat. Gaya beratnya dan gaya normalnya adalah 100 Newton. Nah, sekarang berapa F-nya? Nah, jika yang pertama ya, jika F-nya adalah 0, gaya luarnya adalah 0, maka kita lihat ya. Jika yang ditanya adalah gaya gesek yang bekerja pada balok jika gaya luarnya adalah 0.
Nah, tadi sebenarnya ini sudah pernah dibahas tadi ya. Kalau gaya luarnya itu sama dengan nol, maka benda itu pasti tidak bergerak ya. Sehingga gaya geseknya juga sama, yaitu nol. Jadi ketika gaya luarnya nol, maka gaya geseknya juga nol ya. Nggak mungkin nggak ada gaya luar terus tiba-tiba ada gaya gesek. Bendanya bergerak dong ke belakang tiba-tiba. Benda nggak diapa-apain terus dia bergerak ke belakang sendiri kan agak serem ya kalau begitu. Jadi enggak ya. Jadi tidak ada gaya gesek kalau tidak ada gaya luar. Nah, jadi gaya gesek yang bekerja pada balok itu adalah 0 Newton. Nah, kemudian bagaimana yang B? Yang B itu adalah bagaimana ketika gaya luarnya itu adalah 20 Newton ya. Berapakah gaya gesek yang bekerja jika pada balok terdapat gaya luar itu sebesar 20 Newton. Nah, sekarang pertama kita hitung dulu yang namanya gaya gesek statis ya. Gaya gesek statis itu lebih kurang atau sama dengan mu dikali n ya. Koefisien gesek statis dikali dengan normal. Nah, koefisien gesek statisnya itu tadi kan sudah dikasih tahu besarnya adalah 0,4, sedangkan gaya normalnya tadi sudah kita hitung yaitu 10 kali 10 yaitu 100. Jadi, gaya gesek statis maksimalnya itu bernilai 40 Newton. Nah, sekarang kita lihat gaya F-nya itu 20 Newton, gaya gesek statis maksimalnya itu adalah 40 Newton ya. Artinya bendanya sudah bergerak belum? Nah, jadi gaya geseknya 40 Newton maksimalnya, gaya tariknya hanya 20 Newton. Artinya belum cukup ya untuk menggerakkan benda ya. Ya kamu coba aja dorong meja dengan ujung jari ya. Bisa nggak tuh mejanya bergerak? Ada nggak gaya luar? Ada gaya luar dari ujung jari. Tapi mejanya tidak bergerak. Kenapa? Karena dia masih diimbangi oleh gaya gesek statis antara meja dengan lantai. Maka di situ tidak eh, maka benda masih dalam keadaan diam. Nah, karena gaya 20 Newton ini tidak lebih besar daripada gaya gesek statis maksimalnya yaitu 40 Newton. Oleh karena itu, nah berapakah gaya geseknya? Apakah 40 Newton? Ya enggak. Kalau besarnya 40 Newton lebih gede ke kiri dong, bendanya bergerak dong ya. Dan enggak seperti itu. Gaya gesek ini mengimbangi gaya ini. Kalau gaya ininya adalah 20 Newton, gaya ini pun 20 Newton ya. Ketika tadi gaya ini adalah 0, maka dia juga 0. Ketika dia 20 Newton, dia pun 20 Newton. Selama tidak melebihi gaya gesek statis maksimalnya. Ini bisa kita hitung dengan menggunakan hukum 1 Newton ya. Dengan menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan 0. Ya, kenapa 0? Karena bendanya tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Jadi gaya luar dikurang gaya gesek itu sama dengan 0. Maka F kecil itu sama dengan F ya. Gaya gesek itu sama dengan gaya eksternalnya. Jadi yaitu 20 Newton. Berarti sekarang kita tinggal lihat satu lagi ya. Bagaimana jika gayanya itu adalah 42 Newton ya. Nah, bagaimana jika gayanya itu adalah 42 Newton? Jika gaya luar yang bekerja pada benda itu adalah 42 Newton, sedangkan tadi kita sudah menghitung gaya gesek statis maksimalnya itu adalah 40 Newton, artinya 42 ini melebihi gaya gesek statis maksimalnya. Artinya apa? Artinya benda sudah mulai bergerak ya. Nah, karena benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja pada benda itu bukan lagi gaya gesek statis, tapi merupakan gaya gesek kinetis ya. Jadi kita hitung Fk sama dengan mu K dikali N. Mu K-nya tadi adalah 0,3, sedangkan gaya normalnya tadi kita sudah hitung yaitu sebesar 100 Newton. Jadi gaya gesek kinetisnya itu adalah 0,3 dikali 100 Newton. Itu sama dengan 30 Newton. Jadi gaya gesek yang bekerja pada balok itu adalah sebesar 30 Newton. Nah, mari kita bahas contoh yang berikutnya ya. Oke, silahkan dibaca dulu nih soalnya. Sebuah kotak seberat 10 kg itu ditarik sepanjang bidang datar dengan gaya sebesar 40 Newton.
Nah, tapi gaya 40 Newton ini ternyata dia tidak lurus atau tidak horizontal, tetapi dia membentuk sudut 30 derajat ya. Dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, koefisien gesek statis dan kinetisnya berturut-turut adalah 0,4 dan 0,3. Kita disuruh untuk menentukan berapakah percepatan dari benda tersebut ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah berdoa supaya lebih berkah ya. Nah, pertama kita gambarkan dulu semua gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut ya atau kotak tersebut. Ya, kita gambarkan yang pertama adalah gaya berat ya atau gaya gravitasi, arahnya ke sumbu Y negatif ya. Kemudian yang mengimbangi gaya berat itu ada N atau gaya normal atau bisa juga kita tulis Fn ya. Ini adalah maksudnya gaya normal. Kemudian ada gaya luar F, gaya eksternal. Kemudian ada gaya gesek ada gaya gesek ya. Ada gaya gesek. Nah, sebenarnya sih ini semuanya juga gaya luar ya. Ini semuanya juga gaya eksternal. Ya. Nah, ada gaya gesek statis. Kemudian kita hitung ya gaya normalnya dulu. Nah, bagaimana cara untuk menghitung gaya normal? Cara untuk menghitung gaya normal, maka kita gambarkan dulu gaya-gaya. Nah, sekarang gini, kita kan punya sumbu nih, sumbu Y dan sumbu X. Kebalik ya, sumbu Y dan sumbu X. Nah, ini semua gaya ini sudah sesuai sumbu kecuali si F besar ini ya. Nah, F ini maka harus kita uraikan dulu ya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Ke arah sumbu X karena bersebelahan dengan sudut jadi dia dikali dengan cos ya. Jadi ke situ ada nilai sebesar F cos 30. Itu adalah proyeksi dari gaya F ke arah sumbu X. Nah, sekarang ke arah sumbu Y dia juga ada proyeksi dari gayanya. Karena dia berlawanan dengan sudut, maka dia itu adalah F kali sin 30 ya. Nah, sekarang pertama seperti tadi kita tentukan dulu yang namanya gaya normal. Ya, untuk menentukan gaya normal, maka kita menghitung gaya-gaya yang ada di sumbu Y. Kenapa? Karena gaya normalnya bekerja di sumbu Y ya. Gaya normalnya ada di sumbu Y, maka kita hitung gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, karena bendanya pada sumbu Y itu dia tidak bergerak ke atas maupun tidak bergerak ke bawah, maka di situ sudah jelas berlaku hukum Newton 1, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat, ke atas ada gaya apa aja? Ada Fn, ada F sin 30, dan ada gaya berat W atau Mg. Ya, gaya beratnya ini arahnya ke sumbu Y negatif. Jadi, bisa kita tulis F sin 30 ditambah Fn dikurang Mg itu sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Sin 30 itu adalah setengah, sedangkan masanya adalah 10. Percepatan gravitasinya misal kita gunakan 9,8 ya. Jadi kita tulis seperti itu. 40 dikali setengah tambah Fn sama dengan 10 dikali 9,8. 10 dikali 9,8 itu adalah 98 Newton. Jadi 40 kali setengah kan 20 ya. 20 tambah Fn sama dengan 98 Newton. 10 kali 9,8, 98 Newton ya tadi maksudnya. Nah, oleh karena itu kalau ingin tahu Fn, ya tinggal 98 Newton ini dikurangi dengan 40 kali setengah yaitu 20. Jadi Fn sama dengan 98 dikurang 20 yaitu 78 Newton. Ini adalah gaya normal yang dikerjakan oleh lantai kepada balok. Nah, agar kita mengetahui apakah benda tersebut dapat bergerak atau tidak, maka kita harus membandingkan ya. Membandingkan apa? Membandingkan antara F cos 30 ini dengan gaya geseknya. Yang dimaksud adalah gaya gesek statis maksimalnya. Kalau gaya F cos 30 ini tidak melebihi gaya gesek statis maksimalnya, maka bendanya ini diam. Tapi kalau gaya F cos 30 ini melebihi gaya gesek statis maksimalnya, maka bendanya ini mulai bergerak. Jadi kita hitung dulu ya, yang namanya nilai gaya gesek statis maksimalnya. Yaitu besarnya adalah mu S dikali dengan Fn. Nah, mu S-nya
sudah ada kan ya, diketahui di soal, yaitu besarnya sebesar 0,4, sedangkan gaya normalnya N-nya atau Fn-nya itu adalah 78. Jadi nilai gaya gesek statis maksimalnya itu adalah 0,4 dikali dengan 78, yaitu 31,2 Newton. Ya, ini adalah nilai gaya gesek statis maksimal. Nah, sekarang kita tinggal hitung berapa F cos 30. Ya, nah, sekarang kita hitung F cos 30. F-nya adalah 40, sedangkan cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi 40 kali setengah kali akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,73. 40 dikali setengah itu adalah 20. 1,73 kali 20 ya besarnya adalah 34,6 Newton. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Gaya gesek statis maksimalnya itu adalah 34,6 Newton. Sedangkan gaya dorong ke arah kanan yang sudah diuraikan ya, yang sudah diuraikan ke arah sumbu X itu adalah F cos 30 yang mana nilainya adalah 34,6. Oh, ini sorry tadi salah. Yang gaya gesek statisnya adalah 31,2. Nah, jadi F cos 30 ini ternyata lebih besar daripada gaya gesek statis 31,2. Jadi bendanya itu bergerak ke kanan. Ya, jadi karena F cos 30 lebih besar daripada gaya gesek statis maksimal, maka benda bergerak. Nah, ketika benda bergerak, maka kita tidak lagi menggunakan tidak lagi menggunakan gaya gesek statis, tapi kita menghitung gaya gesek kinetis ya. Kita tentukan gaya gesek kinetisnya. Gaya gesek kinetis sama dengan mu k dikali dengan Fn atau koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal. Koefisien gesek kinetisnya yaitu adalah 0,3, sedangkan gaya normalnya adalah 78 Newton, sehingga 0,3 dikali 78 itu adalah 23,4 Newton. Nah, ini adalah gaya gesek statis yang bekerja, bukan statis, tapi kinetis. Ini adalah gaya gesek kinetis yang bekerja pada benda. Nah, sekarang karena di soal yang ditanya adalah percepatan, maka kita tinggal gunakan hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, sigma F itu adalah jumlah gaya. Jumlah gaya yang dimaksud itu jumlah gaya apa? Jumlah gaya yang segaris kerja dengan percepatan. Karena percepatan itu bekerjanya di sumbu X ya, maka gaya-gaya yang dimaksud adalah gaya-gaya yang ada di sumbu X. Yaitu ada F cos 30 dan ini ada gaya gesek. Gaya geseknya gaya gesek apa? Gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis ya, karena bendanya tadi sudah bergerak. Jadi gaya dorongnya F cos 30-nya adalah 34,6, sedangkan gaya gesek kinetisnya adalah 23,4. Jadi A sama dengan sigma F dibagi M, yaitu 34,6 dikurangi 23,4 ya, dibagi dengan 10. Dapatlah hasilnya adalah 1,1 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Nah, ceritanya ada balok ya, ada sebuah balok. Dia ada di bidang miring. Ada di bidang miring dengan berat 300 Newton. Jadi kita udah nggak usah dikalikan dengan G, karena ini udah beratnya ya 300 Newton. Ditempatkan di atas bidang miring. Koefisien gesekan antara balok dengan bidang datar, koefisien gesek statisnya adalah 0,25, sedangkan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2. Nah, kita disuruh untuk menentukan apakah balok tersebut dalam keseimbangan, artinya dia diam dan tetap diam, atau dia mengalami percepatan, atau dia mulai bergerak gitu ya. Nah, mari kita bahas ya soal ini. Nah, yang pertama kita lakukan seperti biasa, berdoa. Setelah berdoa, kita gambarkan. Kita gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda ya. Nah, yang jelas pertama itu adalah ada gaya luar yaitu sebesar 100 Newton atau ada gaya dorong sebesar 100 Newton. Kemudian ada gaya gesek. Ya. Kemudian ada gaya berat. Ada gaya berat arahnya adalah ke pusat bumi ya. Arahnya ke pusat bumi. Nah, arahnya ke pusat bumi ini artinya dia ke sumbu. Nah, kalau dia miring begini, kita pakai sumbunya yang miring juga. Ini sudah pernah dicontohkan di video-video yang sebelumnya ya. Jadi kita gunakan sumbu yang miring juga. Artinya apa? Sumbu X-nya
itu searah dengan bidang miring, sumbu Y-nya tegak lurus dengan bidang miring ya. Nah, artinya gaya berat ini tidak sesuai dengan sumbu, yang mana ini nanti kita harus uraikan. Ya. Nah, kemudian di sini ada gaya normal. Nah, gaya normal ini antara apa? Gaya normal ini antara bidang miring dengan balok ya. Besarnya tidak lagi ke atas. Kalau tadi kan biasanya gaya normal ke atas. Nah, kalau sekarang gaya normal ini miring ke kiri ini. Kenapa? Karena sekarang sumbu Y-nya yang ini gitu. Bukan karena itu, karena ya memang permukaannya yang ini ya. Sedangkan gaya normal itu adalah tegak lurus dengan permukaan ya. Jadi gaya normalnya itu adalah di arah sumbu Y positif. Sumbu Y-nya itu adalah miring juga. Nah, sekarang W ini harus kita uraikan ya ke sini dan ke sana. Masalahnya di sini nggak ada sudut. Nah, kalau nggak ada sudut, susah nih untuk menentukan dia sin atau cos. Tapi di sini diberikan perbandingan antara segitiga. Jadi di sininya 3, di sininya 4, di sininya 5 ya. Nah, sekarang gini, sinnya itu udah pasti 3/5. Kan sin itu adalah depan dibagi miring. Sedangkan cosnya itu adalah 4/5 ya. Nah, sudut ini bakal sama dengan sudut ini ya. Jadi ini kita uraikan. Oh, ini ya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini sebenarnya arahnya kita belum tahu nih. Apakah arahnya betul-betul ke atas atau arahnya ke bawah? Kenapa? Karena ingat gaya gesek itu arahnya berubah melawan kecenderungan gerak benda ya. Jadi bendanya cenderung ketika beri gaya dorong 100 Newton ini, dia cenderung bergerak ke atas atau cenderung bergerak ke bawah. Nah, nanti gaya gesek tinggal berkebalikan arah. Nah, gimana cara untuk menentukannya? Nah, tadi gaya beratnya harus kita uraikan dulu ya. Jadi ini kita zoom ya jadi ke sini ya. Nah, yang 300 Newton ini kan ini ada perbandingan segitiga. Perbandingan segitiga ini kalau di yang situ adalah 5, itu adalah 4 dan itu adalah 3 ya. Nah, jadi si gaya berat kita uraikan ke arah sumbu Y negatif, yang ini kan dikalikan dengan cos ya. Dikalikan dengan cos, cosnya adalah 4/5. Ya, jadi ini adalah 4/5 W. Sedangkan yang ke sebelah sini, kan berarti berlawanan dengan sudut ya. Sedangkan kalau berlawanan dengan sudut, gunanya menggunakan sin. Nah, sinnya adalah 3 depan bagi miring, yaitu 3/5. Jadi W-nya itu dikali dengan 3/5 W. Ya. Nah, sudah kita gambarkan semua. Nah, cara untuk menentukan gaya gesek ini arahnya kemana, kita bandingkan antara 100 Newton dengan 3/5 W. Kalau lebih besar 100 Newton, maka gaya gesek ini, maka kan bendanya cenderung bergerak ke atas. Nah, gaya gesek ini kan melawan kecenderungan gerak benda, jadi dia bakal arahnya ke bawah. Tapi sebaliknya, jika 3/5 W itu lebih besar, maka daripada 100 Newton ini, maka gaya gesek statisnya seperti ini ke atas gitu ya. Nah, kita lihat jumlah gayanya. Ada 100, ada 3/5 W. Nah, 3/5 W, W-nya adalah 300. 3/5 dikali 300 itu adalah 180 ya. Artinya lebih besar yang arahnya ke bawah. 3/5 W itu 3/5 dikali 300 yaitu adalah sebesar 180. Karena dia lebih besar ya, maka bendanya cenderung untuk bergerak ke bawah. Karena yang 180 ini lebih besar daripada yang 100. Bendanya cenderung gerak ke bawah, artinya ada gaya gesek, dia arahnya ke atas karena melawan kecenderungan gerak benda, ya. Ya kan? Artinya ada gaya total 80 Newton ke kiri sehingga gaya geseknya ke kanan, kanan atas ya. Nah, itu sudah kita tentukan itu. Sekarang berikutnya kita menentukan berapakah gaya normalnya ya. Berapakah gaya normal? Nah, kalau gaya normal berarti kita menghitungnya adalah di sumbu Y ya. Karena di sumbu Y bendanya itu tidak bergerak ke atas ataupun tidak bergerak ke bawah, maka di situ berlaku hukum 1 Newton. Yaitu sigma Fy-nya sama dengan 0. Ya, sigma Fy sama dengan 0. Sekarang kita lihat di gambarnya. Ada apa aja di sumbu Y? Ada yang ke atas itu adalah Fn, yang ke bawah adalah 4/5 W ya. Jadi Fn dikurang 4/5 W itu sama dengan 0. Ya, jadi min 4/5 W-nya bisa kita pindah ruas ke kanan, dia jadi nilainya positif. Jadi Fn itu adalah 4/5 W atau 4/5 dikali dengan 300, yaitu besarnya adalah 240 Newton. Nah, sekarang kita hitung dulu berapakah gaya gesek statis maksimalnya ya. Tadi gaya gesek statis maksimalnya, ini nilainya harusnya bukan sama dengannya, ini ya persamaannya. Ini harusnya adalah kurang dari sama dengan ya. Ini adalah kurang dari sama dengan mu S dikali dengan Fn.
Nah, Fn-nya tadi kita sudah hitung besarnya adalah 240 Newton dikalikan dengan koefisien gesek statis yaitu 0,25. Jadi 0,25 dikali 240 yaitu adalah 60 Newton. Nah, gaya gesek statis maksimalnya itu adalah 60 Newton. Sedangkan tadi 3/5W itu adalah 80 ya. Nah, jadi bendanya 3/5W ini itu lebih kecil ya, atau lebih besar. Lebih besar daripada 60 Newton. Kalau lebih besar berarti bendanya itu bergerak ke bawah ya. Oh, tapi ingat di sini ada gaya 100 Newton ya. Di sini ada gaya 100 Newton. Jadi 3/5W. Oh, sorry, salah. Ini bukan 180 bukan 80, tapi berapa? 180 ya. Jadi ini 180, sorry, saya yang salah. Ya udah, langsung aja lah dikurangi 180 dikurang 100 ini adalah 80. Nah, 80 Newton ini lebih besar daripada gaya gesek statis maksimalnya yaitu 60 Newton ya. Artinya bendanya itu meluncur ke bawah ya. Nah, kalau meluncur ke bawah artinya bendanya bergerak. Kalau bendanya bergerak, artinya gaya yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis, tapi gaya yang bekerja adalah gaya gesek kinetis ya. Jadi kita hitung FK atau gaya gesek kinetis, yaitu adalah mu K dikali dengan Fn. Mu K itu adalah koefisien gesek kinetisnya, besarnya adalah 0,2 dikali dengan gaya normalnya tadi kita sudah hitung yaitu sebesar 240 Newton. Jadi 0,2 dikali 240 yaitu adalah 48 Newton. Nah, sekarang berapakah resultan gaya di sumbu X yaitu 100 dikurangi 180 ditambah 48 Newton, yaitu min 32 Newton, artinya dia bergeraknya ke kiri. Baik, mari kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh yang keempat. Silakan dibaca dulu soalnya. Jadi ceritanya ada sebuah balok, dia bermasa 3 kg, berada pada bidang miring yang membentuk kemiringan 60 derajat dengan bidang horizontal ya. Yang ini nih, dengan bidang horizontal. Kemudian koefisien gesek statis dan kinetisnya itu adalah 0,4 dan 0,2 ya. Tentukan apakah balok itu dalam keadaan diam atau dia bergerak. Jika balok bergerak, tentukan percepatan yang dialami oleh balok. Ya. Nah, pertama tentu saja kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Yang pertama jelas ada gaya ke bawah ya atau ke pusat bumi, itu adalah gaya berat. Kemudian ada gaya normal ya. Kemudian ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek. Nah, aslinya ada 3 gaya. Ada gaya berat, ada gaya normal, tegak lurus dengan permukaan, kemudian ada gaya gesek. Ya. Nah, kita bikin sumbu ya. Tadi juga harusnya bikin sumbu ya. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya ingat, kalau bidangnya miring, maka sumbu X-nya juga dibuatlah sama dengan bidang. Jadi dia miring juga. Jadi ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, kita lihat ada gaya yang tidak sesuai dengan sumbu, yaitu gaya apa? Yaitu gaya W atau gaya berat. Nah, gaya berat ini karena dia tidak sesuai dengan sumbu X maupun sumbu Y, kita uraikan dia ke bawah dan ke kiri ya. Ke bawah karena dia sekarang sudut ini 60 derajat bakal sama dengan sudut ini 60 derajat. Ya, karena dia bersebelahan dengan sudut, jadi dia dikali dengan cos. Jadi ini adalah W cos 60. Sedangkan kalau yang ini karena dia berlawanan dengan sudut, dia dikali dengan sin. Jadi W sin 60. Jadi ini adalah W cos 60 dan ini adalah W sin 60. Jadi kita sudah dapat beberapa gaya.
Nah, menentukan apakah bendanya bergerak atau enggak, kita lihat aja antara WC60 dengan F-gas mana yang lebih besar. Kalau WC60 lebih besar, maka dia akan bergerak. Kita tinggal hitung koefisien gesek kinetis atau gesekan kinetisnya berapa newton. Kalau misalkan gaya gesek statis maksimalnya lebih besar, artinya bendanya akan diam. Maka besarnya gaya gesek itu akan sama dengan WC60 karena akan diam bendanya. Seperti itu ya. Mari kita bahas nih. Nah, tadi kita sudah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda, kemudian kita sudah udah kita gambar sumbu-sumbunya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita juga sudah menguraikan W menjadi W sin 60 dan W cos 60. Nah, sekarang kita hitung dulu yang namanya gaya normal ya, seperti biasa. Nah, gaya normal itu adanya di sumbu Y, maka kita gunakan hukum Newton 1 ya pada sumbu Y, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kenapa hukum Newton 1? Karena bendanya tidak bergerak ke atas ataupun tidak bergerak ke bawah. Tidak ada percepatan ke arah atas, tidak ada percepatan ke arah bawah. Jadi sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, lihat nih, di sumbu Y itu ada berapa gaya? Ada dua gaya, ada Fn dan ada W cos 60 ya. Fn kita ambil ya ke atas, W cos 60 kita ambil ke bawah, berarti dia nilainya negatif, berarti Fn dikurangi W cos 60 itu sama dengan 0. Jadi min W cos 60-nya bisa kita pindah ruaskan ke kanan ya. Bisa kita pindah ruas ke kanan, jadinya plus W cos 60. W itu nilainya adalah M kali G, dikali dengan cos 60. Nah, masanya tadi sudah kita ketahui 3. G-nya atau percepatan gravitasi kita gunakan 9,8, sedangkan nilai dari cos 60 itu adalah setengah. Jadi nilai 3 kali 9,8 dikali setengah itu dapat kita nilainya 14,7. Jadi gaya normal yang bekerja pada benda itu adalah 14,7. Sekarang kita lihat ya, pada sumbu X itu terdapat dua gaya, yaitu W sin 60 yang ke kiri bawah dan juga F gas yang ke atas. Nah, kita hitung besarnya gaya gesek statis maksimal. Ya, Fs maksimalnya adalah mu S dikali Fn, sedangkan ini mu S-nya adalah 0,4, sedangkan gaya normalnya tadi sudah kita hitung yaitu nilainya adalah 14,7. Jadi 0,4 dikali 14,7 itu adalah 5,88 Newton. Nah, sekarang kita lihat nih, Fs maksimalnya itu 5,88 Newton. Ini harusnya tandanya bukan sama dengan ya, ini adalah kurang dari sama dengan harusnya. Nilainya adalah 5,88, sedangkan W sin 60 berapa W sin 60? Sudah dihitung belum? Oh, ini udah dihitung. W sin 60 itu adalah 3 kali 9,8 kali setengah akar 3 ya, yaitu 25,46 ya. Karena W sin 60 itu lebih besar daripada 5,88 atau F gas ya, maka bendanya ini akan bergerak ke bawah ya. Nah, jika gaya gesek yang berlaku adalah karena bendanya bergerak ke bawah, maka gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek kinetis ya. Jadi karena WC60 ini yang tadi besarnya sudah dihitung yaitu sebesar 3 kali 9,8 kali setengah akar 3 yaitu 25,46. Ini lebih besar daripada gaya gesek statis yaitu mu S kali Fn yaitu 5,88, maka bendanya meluncur ke bawah. Kalau bendanya meluncur ke bawah, maka gaya geseknya yang berlaku adalah gaya gesek kinetis ya. Nah, gaya gesek kinetis jadinya mu K dikali dengan Fn. Mu K-nya adalah koefisien gesek kinetisnya yaitu 0,2 dikali dengan gaya normalnya yaitu sebesar 14,7, jadi 0,2 dikali 14,7 itu adalah 2,96. Nah, jadi gaya gesek yang digunakan adalah gaya gesek kinetis. Terakhir kita menghitung percepatan. Percepatan dihitung dengan menggunakan hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Jadi W sin 60 dikurang FK bagi dengan M. Jadinya kita hitung 25,46 dibagi 3, yaitu 8,49 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ya.
itu adalah persoalan-persoalan mengenai gaya gesek ya. Mengenai gaya gesek, kemudian kita lanjut ke membahas mengenai gravitasi. Gravitasi sebenarnya sudah sering kita gunakan, sudah sering kita hitung malah ya. Nah, itu tadi gaya berat ya. Tapi malah belum sama sekali kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, eh, gravitasi itu apakah Newton yang menemukan gravitasi? Tidak ya. Bukan Newton yang menemukan gravitasi. Sebelum Newton, sejak zaman dulu, manusia sudah tahu konsekuensi dari jatuh ya. Atau tersandung, atau terjatuh. Itu bahasa Jermannya Tikosewan. Nah, kalau kita melepaskan sebuah benda di udara, maka dia jatuh ke bawah. Maka orang zaman dulu juga sudah tahu. Ada tarikan, ada sebuah tarikan yang arahnya ke bawah. Nah, temuan Newton itu dia bukan tentang tarikannya itu sendiri, tapi temuan Newton itu adalah bahwa hukum gravitasi ini bersifat universal. Dia tidak hanya bekerja pada bumi. Jadi tarikan itu bukan hanya pada bumi, ya. Tapi pada apa? Pada semua benda yang bermassa. Nah, legendanya ya, konon kabarnya Newton merumuskan hukum gravitasi universal ini itu adalah ketika dia duduk-duduk ya di bawah pohon duren. Bukan ya, bukan pohon duren, pohon apel. Nah, ketika dia ada di bawah pohon apel, kemudian dia melihat apel yang jatuh, ya, kemudian dia melihat bulan di atasnya. Dia membandingkan apel dia bergerak jatuh ke bumi, sedangkan bulan dia mengelilingi bumi. Nah, Newton menyadari bahwa terdapat gaya yang dikerjakan pada bulan. Kenapa? Kalau tidak ada gaya yang bekerja pada bulan, maka bulan itu harus bergerak dalam lintasan lurus sesuai dengan hukum 1 Newton, yaitu jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0 atau resultan gayanya adalah 0, maka benda diam atau bergerak lurus beraturan, ya. Bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, tapi kenyataannya si bulan ini kan mengelilingi bumi, ya, dia berputar nih si bulan ini. Artinya ada suatu gaya nih yang bekerja pada bulan. Nah, Newton menduga bahwa gaya yang dialami oleh bulan ini sama dengan gaya yang dialami oleh apel, yaitu sama-sama gaya gravitasi. Jadi, menurut dugaan Newton bahwa gaya tersebut adalah gaya yang sama ya, antara gaya yang menarik apel dan gaya yang membuat bulan mengelilingi bumi, yaitu gaya gravitasi. Nah, menurut Newton, semua benda bermassa itu menarik setiap benda bermassa yang lain. Gaya tarikan ini disebut dengan gaya gravitasi. Untuk dua benda yang bermassa, besarnya gaya gravitasi itu seperti ini ya. Ini ada benda nih, benda M1. Dan ini ada benda M2. Kedua benda ini bermassa. Artinya, kedua benda ini saling tarik-menarik secara gravitasi. Nah, pada benda 1 ada tarikan oleh benda 2, F12. Pada benda 2 ada tarikan oleh benda 1, F21. Nah, besarnya F12 dan F21 ini adalah sama. Kenapa? Karena besarnya kedua gaya ini kedua gaya ini adalah gaya pasangan aksi reaksi ya. Jadi secara matematis dia sama besarnya. Nah, secara matematis gaya tarik menarik ini sebanding dengan massa masing-masing benda. Artinya apa? Artinya semakin besar massa benda, gaya tarikan ini semakin kuat. Tapi dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya apa? Semakin besar jaraknya, maka gaya gravitasi itu akan menjadi lebih atau akan menjadi semakin kecil ya. Nah, jadi gaya gravitasi ini berbanding lurus dengan besarnya massa masing-masing benda, tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Kemudian dia dikalikan dengan G. Dengan G merupakan konstanta gravitasi yang besarnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, bisa kita lihat ya, di konstanta gravitasi ini nilainya sangat kecil sekali. 10 pangkat min 19. Ini kan artinya 0,00000. Nolnya ada 11,
667. Ya, artinya gaya gravitasi ini sebenarnya relatif kecil. Relatif jika dibandingkan dengan gaya-gaya fundamental yang lain, seperti gaya elektromagnetik dan juga gaya nuklir. Gaya gravitasi ini termasuk gaya yang paling lemah ya. Nah, mari kita hitung ya sebuah contoh. Dua buah planet memiliki massa 7 kali 10 pangkat 19 dan 3 kali 10 pangkat 20 kg. Pusat massa kedua planet ini memiliki jarak 3 kali 10 pangkat 5 km. Tentukan besarnya gaya gravitasi yang bekerja antara kedua planet tersebut. Nah, kita lihat dulu nih yang diketahui di soal. Ada massa 1 dan massa 2. Massa 1 yaitu 7 kali 10 pangkat 19, sedangkan massa 2 adalah 3 kali 10 pangkat 20. Nah, kemudian jaraknya antara keduanya adalah, kalau di sini terbacanya adalah 3 kali 10 pangkat 5 km. Kita rubah dia menjadi meter, menjadi 3 kali 10 pangkat 8 atau 300 juta meter. Nah, kita hitung besarnya gaya gravitasi, tinggal dimasukkan. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. G-nya yaitu nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11. Sedangkan M1-nya adalah 7 kali 10 pangkat 19. M2-nya adalah 3 kali 10 pangkat 20. Sedangkan R-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Tapi kuadrat. Kuadrat artinya apa? 3-nya dikuadratin jadi 9, 10 pangkat 8 dikuadratin jadi 10 pangkat 16. Jadi ini bawahnya jadi 9 kali 10 pangkat 16. Nah, 7 kali 3 bagi 9 kali 10 pangkat 16 ya, dengan pangkat-pangkatnya dihitung, dapatlah angka bahwa gaya gravitasi antara keduanya itu adalah 5,18 kali 10 pangkat 12 Newton. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita bahas contoh yang lain. Nah, tadi kita sudah tahu ya yang namanya hukum gravitasi universal Newton. Bahwa yang namanya gaya gravitasi itu berbanding lurus dengan massa masing-masing benda, tapi dia berbanding terbalik dengan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya apa? Semakin besar jarak antara kedua benda, ya, semakin besar R-nya, maka gaya gravitasi ini semakin kecil. Jika R ini sangat besar sekali, gaya gravitasi ini sangat kecil sekali. Sampai pada suatu jarak di mana gaya ini bisa kita anggap nol, walaupun tidak pernah benar-benar nol ya. Jadi kita anggap bahwa gayanya adalah nol. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan ada suatu ruangan di mana gaya gravitasi itu bekerja, ya ada suatu tempat di mana gaya gravitasi itu bekerja, ada tempat lain di mana gaya gravitasi itu tidak bekerja, ya. Gaya gravitasi itu maksudnya gaya gravitasi sumber. Ya, jadi kalau misalkan ini ada benda, ya, ada benda, ini juga ada benda, ini benda bermassa M1, ini juga benda bermassa M2. Nah, benda bermassa M2 ini ditarik oleh benda bermassa M1 pada suatu jarak tertentu. Jika misalkan kita tarik terus si massa 2 ini menjauhi M1, lama-lama M2 ini tidak mengalami lagi gaya gravitasi, atau gaya gravitasinya ada tapi sangat kecil sekali. Nah, jadi tempat-tempat di mana M2 ini masih merasakan gaya gravitasi dari M1, ya, itu disebut dengan medan gravitasi dari M1. Nah, jadi tadi kan sudah diketahui ya yang namanya konsep hukum gaya gravitasi ya. Jadi M1 ditarik oleh M2, M2 juga ditarik oleh M1. Tapi kita bisa memandang ini dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara atau dengan kita anggapan itu bahwa gaya ini adalah gaya dalam jarak ya. Kita dapat memandangnya dengan cara lain, yaitu memperlakukan sebagai M2 ini berinteraksi dengan suatu medan yang dihasilkan oleh M1. Jadi M1 benda bermassa, dia menghasilkan medan di sekitarnya, itu disebut dengan medan gravitasi. Medan gravitasi ini berinteraksi dengan M2 sehingga M2 mengalami gaya gravitasi, begitu ya. Jadi bisa kita pandang bahwa gaya tarik menarik tadi itu sekarang bukan berkebalikan. Gaya tarik menarik itu bisa kita pandang sebagai gaya medan.
berikutnya juga begitu juga dengan M1. Jadi M2 adalah benda bermassa. Di sekitar benda bermassa M2 ini ada suatu medan gravitasi. Nah, medan gravitasi ini berinteraksi dengan M1 sehingga M1 ini mengalami gaya gravitasi. Ya gitu ya. Jadi pada ruang di sekitaran benda bermassa M1 atau benda bermassa M2 atau kita anggap aja satu ya. Misalkan M1 ini kita anggap sebagai massa sumber. Dan ini adalah massa uji. Ya. Massa sumber itu adalah massa sumbernya medan gravitasi. Sedangkan massa uji itu adalah massa yang kita gunakan untuk menguji apakah di situ ada medan gravitasi atau enggak, gitu ya. Jadi pada ruang di sekeliling medan bermassa M1 terdapat suatu medan sehingga benda bermassa lain pada ruang tersebut atau M2 gitu ya, itu mengalami gaya. Nah, ruang di sekitar benda bermassa M1 ini disebut dengan medan gravitasi M1 gitu ya. Kalau direpresentasikan oleh gambar ya, maka pola dari medan gravitasi itu direpresentasikan dengan suatu garis-garis medan. Garis-garis medan yang menuju ke massa sumber. Jadi ini adalah massa sumber dan ini adalah massa uji. Semakin rapat garis-garis medan tersebut, maka semakin kuat medan gravitasinya. Itulah kenapa tadi ketika jaraknya semakin jauh, gaya gravitasinya semakin kecil. Kenapa? Karena semakin jauh, lihat nih, semakin jauh dari massa sumber, medan-medan gravitasinya ini semakin renggang. Ketika dia semakin renggang, artinya gaya tariknya itu semakin kecil ya. Nah, jadi medan gravitasi paling kuat itu di sekitaran massa sumber, sedangkan yang paling lemah itu semakin jaraknya semakin jauh dari sumber. Nah, besarnya kuat medan gravitasi bumi itu besarnya sama dengan G sama dengan F per M. G gravitasinya tadi sudah kita hitung sama dengan G mm per R kuadrat. Ya, sekarang dibagi dengan M uji. Nah, M ini kan M besarnya adalah massa sumber, M kecilnya adalah massa uji ya. Jadi di sini M-nya adalah massa uji. Nah, M-nya bisa kita coret nih. Jadi yang tersisa adalah G sama dengan ya percepatan atau medan gravitasi itu sama dengan G per M per R kuadrat. Dengan R adalah jarak antara pusat massa sumber dengan massa uji. Nah, ada yang mau saya bahas dulu nih. Yang pertama adalah mengenai G. Nah, kalau kita lihat ya, ini persamaan ini itu seperti apa? Seperti hukum Newton bahwa percepatan itu sama dengan gaya dibagi dengan massa. Ya, jadi medan gravitasi itu besarnya sama dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu percepatan apa? Percepatan gravitasi itu adalah percepatan yang dialami oleh sebuah benda ketika dia hanya ditarik oleh gaya gravitasi saja. Ya, gravitasi massa sumber saja, nggak ada gaya gesek, nggak ada gaya lain. Nah, ketika suatu benda hanya dipengaruhi oleh medan gravitasi massa sumber, itu disebut dengan percepatannya adalah percepatan gravitasi. Nah, nilainya itu sama dengan medan gravitasi. Ya, jadi yang namanya 9,8 itu bisa kita sebut kuat medan gravitasi, bisa kita sebut juga percepatan gravitasi bumi. Begitu ya. Nah, kemudian hal yang kedua yang ingin saya bahas, lihat nih. Di persamaan percepatan gravitasi ini, atau kuat medan gravitasi ini, tidak ada M kecil, atau tidak ada massa uji. Artinya, percepatan atau kuat medan gravitasi di suatu titik tidak bergantung pada massa ujinya. Dia hanya bergantung pada massa sumber. Ya, jadi kalau massa sumbernya ini, dia hanya bergantung pada ini, tidak bergantung pada massa uji. Tidak bergantung pada massa uji. Ada massa uji atau tidak ada massa uji, kuat medan gravitasinya tetap segitu gitu di titik itu. Nah, mari kita bahas sebuah contoh ya. Contoh yang terakhir untuk video kali ini, yaitu contoh berapa berarti? Contoh 6. Nah, sebuah benda memiliki berat 45 Newton ketika berada di permukaan bumi. Jika jari-jari bumi adalah R, maka tentukan berat benda di suatu titik di mana dia itu setengah R ya. Jadi H-nya ini ketinggiannya, jadi kan bumi ya, bumi memiliki jari-jari R. Ini bumi saha. Ini adalah bumi, dia memiliki jari-jari R, kemudian ada suatu titik yang tingginya adalah setengah dari jari-jari bumi, setengah R ya. Nah, berapakah berat benda itu di situ? Nah, jadi perlu kamu ketahui nih. Kita balik lagi ke yang tadi. Jadi, kan antara gaya gravitasi ataupun medan gravitasi itu berbanding terbalik dengan jarak ya. Artinya apa? Artinya semakin besar jaraknya,
kuat medan gravitasinya atau gaya gravitasinya itu semakin kecil. Nah, begitu juga dengan berat. Nah, jika suatu benda memiliki berat 45 Newton ketika ada di permukaan, maka ketika dia jauh dari permukaan bumi, dia akan menjadi lebih ringan. Berat badan kamu ketika kamu ada di pantai dengan ketika kamu ada di gunung, itu ada perbedaan sedikit. Kenapa? Kenapa ada perbedaan? Karena ada perbedaan massa. Bukan massa. Karena ada perbedaan percepatan gravitasi atau ada perbedaan kuat medan gravitasi. Masanya gimana? Masanya sama, tapi kuat medan gravitasinya berbeda. Nah, karena W itu sama dengan M sama dengan M kali G, maka besarnya berat benda itu sebanding dengan kuat medan gravitasinya. Maka kita bandingkan aja kuat medan gravitasi ketika dia ada di bawah dan ketika ada dia di atas. G2 dibandingkan dengan G1 atau G1-nya ketika di bawah, G2-nya ketika di atas ya maksudnya ya. Kita masukkan nilainya masing-masing yaitu Gm per R kuadrat sehingga kita masukkan nilainya. Kalau yang satu itu kan posisinya di permukaan bumi, berarti jaraknya ke pusat bumi itu adalah R. Kalau yang dua, posisinya dia ada di ketinggian setengah R. Jadi jaraknya ke pusat bumi, R ditambah setengah R. Jadi R tambah setengah R. Atau bisa kita tulis sama dengan 1/3/2 R. Ya. R-nya sama-sama kuadrat, R kuadrat, ini R kuadrat habis. 3/2 dikuadratin jadi 4/9 atau 9/4. Jadi, waduh nggak kelihatan ya. Nih, seperti ini. Jadi, kan R kuadratnya habis, jadi ini 9/4 ya. 9/4. Ini habis karena tadi udah dicoret. Nah, 4-nya kita tulis ke sana. Ya. Atau 4-nya kita tulis ke atas, 9-nya kita tulis ke sana ya, dikali silang ya. Jadi, atau langsung aja lah 4-nya ke atas. Jadi 4/9 dibanding 1. Jadi 4/9 aja kan. 4/9. Jadi bisa kita tulis bahwa G2 bagi G1 adalah 4/9. Berarti G2 adalah G1-nya pindahin ke sana. Jadi 4/9 dari G1. Karena W itu sama dengan mg, maka besarnya berat benda sebanding dengan kuat medan gravitasinya. Kalau medan gravitasi di sini udah pasti lebih kecil daripada di sini ya. Yaitu sebesar 4/9-nya. Maka gaya beratnya juga sama 4/9-nya. Kalau di permukaan bumi itu adalah 45 Newton, maka di ketinggian ini yang 4/9 dikali dengan 45 Newton, yaitu 20 Newton. Demikian ya pembahasan mengenai video kali ini mengenai gaya gesek dan juga gaya gravitasi. Semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.